Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum kita kali ini, ya. Di pertemuan sebelumnya, ya, sudah saya sampaikan bahwasannya beberapa routing itu sudah dapat berkomunikasi, ya. Di sini ada router 1, router 2, dan juga router 3. Kemarin sudah di tutorial sudah saya sampaikan bahwasanya 3 router tersebut sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa ngeping di tiap-tiap IP, ya, baik itu IP gateway maupun IP host yang ditujukan ke klien, ya, yang memiliki network yang berbeda. Nah, kali ini kita akan melakukan pengujian, ya, di komputer klien yang terhubung di beberapa router, ya. Jadi di sini saya menggunakan dua klien, ya, di sini C1 dan C2, klien 1 dan klien 2. Yang mana klien 1 ini nanti akan terhubung di router 1. Kemudian klien 2 ini akan terhubung di router 2. Nah, perlu kita perhatikan bahwasannya untuk konfigurasi ataupun settingan IP address itu harus sesuai dengan adapter yang terhubung, ya. Nah, kemarin sudah saya tunjukkan, ya, bahwasannya di router 1 ini, ya, di router 1 untuk IP address yang lari ke klien ataupun ke komputer host itu ada pada Ether 2, ya, dengan IP address 192.168.1.1. Artinya kita harus melihat settingan adapter 2, ya, di router 1. Ini internal networknya, name-nya apa, ya, kita cek di sini di router 1, ya. Kemudian kita cek di pengaturan, kemudian di jaringan, ya, ataupun network, kita lihat ke adapter 2, ya. Nah, ini namanya adalah INTnet 2. Artinya di komputer klien, ya, di C1 ini di adapter satunya itu kita kasih nama INTnet 2. Ya, sekarang kita klik C1, kemudian kita masuk ke pengaturan, ya, kemudian kita masuk ke jaringan. Nah, ini. Nah, untuk komputer klien itu hanya cukup kita aktifkan satu adapter saja. Terserah, jadi mau pilih adapter 1, 2, 3, 4 itu terserah. Yang penting hanya cukup satu saja, ya. Nah, di sini saya pilih adapter 1 dengan jaringan internal. Kemudian name-nya adalah INTnet 2, ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah kita klik OK, ya. Baik. Jadi untuk konfigurasi klien yang terhubung di router 1 sudah clear, ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita setting di router 2, ya. Kita cek di sini IP address yang mengarah ke komputer host ataupun ke komputer klien itu ada pada Ether berapa, ya. Nah, di sini ada pada Ether 3, ya, dengan IP address 192.168.2.1. Nah, sekarang kita cek, ya, router 2, ya, masuk ke pengaturan. Kemudian kita cek di jaringan internal, ya. Jaringan internal di adapter berapa? Adapter 3, ya. Kita cek. Nah, di sini untuk internal networknya ataupun jaringan internal itu name-nya adalah INTnet 3, ya. Artinya jika adapter 3 di router 2 ini name-nya jaringan internalnya adalah INTnet 3, maka di C2 ataupun klien 2 di sini itu name adapternya harus INTnet 3, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan, kemudian kita masuk ke jaringan atau network. Nah, ini sama, ya, kita pilih terserah adapternya, ya. Yang penting hanya satu saja yang kita aktifkan. Ya, kemudian ini terpasang pada jaringan internal seperti ini. Kemudian name-nya ini kita samakan dengan adapter 3 yang ada pada router 2 dengan nama jaringan internalnya adalah INTnet 3, ya, seperti ini.
Baik, untuk konfigurasi jaringan internal, name-nya sudah kita atur di sini ya. Kita fokus dulu di router 1 dan router 2 ya. Nah, sekarang kita jalankan ya. Boleh dijalankan semua router ya, R1, R2 dan juga R3. Kita mulai. Kedua kita mulai. Kemudian router 3 kita mulai juga ya, di start semua, di running semua, R1, R2 dan juga R3. Kita launching. Oke, kemudian R2 nya kemudian R3 ya. Jadi untuk router OS nya itu harus kita jalankan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengujian ke komputer client. Nah, sekarang kalau routernya sudah running semua ya, kita jalankan komputer kliennya. Ini kalau untuk komputer klien itu satu-satu saja dulu. Yang semisal di sini saya running di komputer klien 1 ya, atau di 1 di running dulu, jangan langsung kedua-duanya di running karena ini konsumsi memorinya cukup lumayan banyak ya, 512 MB. Jadi kalau C1 sudah terbuka ya di startup-nya ya, startup Windows-nya, baru nanti bisa di running untuk komputer yang kedua. Ini kita tunggu beberapa menit. Sembari menunggu ya, perlu diperhatikan untuk networknya, tiap router ini berbeda ya. Jadi untuk network yang ke komputer klien di router 1 itu networknya adalah 192.1.1. Sedangkan komputer klien ataupun komputer host yang ke router 2 itu adalah 192.168.2.1. Mudahnya seperti ini saja. Jadi kalau router 1 ya, IP address yang diberikan router ke klien itu adalah 1.1. Kalau router 2 itu adalah 2.1. Sedangkan router 3 adalah 3.1 ya, seperti itu. Baik, ini sudah terbuka ya, sudah terbuka untuk komputer 1 ya, ataupun klien 1. Nah, sekarang kita jalankan lagi komputer 2. Mulai. Oke, sembari menunggu komputer 2 ya, di router 2 kita setting terlebih dahulu IP address di klien 1 ya. Di klien 1 ini jadi di sini akan ada ini ya, adapter ya di sini. Ya, ada adapter. Ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih Open Network and Sharing Center. Open Network and Sharing Center. Kemudian kita masuk ke local area network ini ya. Ini bisa diklik. Kemudian kita masuk ke tombol properties. Kita masuk ke tombol properties. Ya, kita masuk ke ada berklik ini. Ya, seperti ini. Nah, ini kita temanya adalah routing static ya, artinya IP yang di klien yaitu kita setting secara statik ataupun secara manual ya. Nah, kita mengikuti network ya sesuai dengan topologi yang ada di router 1 ya. Jadi IP address 192.168.1.1 yang di setting di Ether 2 itu nantinya akan jadi gateway di komputer host ya, tuh, yang terhubung di router 1. Nah, sekarang kita setting, kita lakukan konfigurasinya di C1 192.168.1.2 seperti ini.
Kenapa nggak 1.1 ya? Karena 1.1 itu nanti akan menjadi default gateway-nya ya. Default gateway-nya dari Ether 2 ini ya, karena sudah disetting 1.1 itu IP untuk Ether 2 ya. Jadi 1.1 itu sebagai gateway komputer lainnya. Nah, setelah kita ketikkan 192.168.1.2, kita tekan tab saja ya, tombol tab seperti ini. Subnetnya secara otomatis akan muncul. Kemudian default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.1 ya, seperti ini. Dan kita oke. Oke, ini kita pilih, ini close saja nggak masalah. Cek ya, kita cek di detail. Oke, sudah terkonfigurasi ya IP address-nya. Nah, langkah selanjutnya kita cek firewall-nya ya, komputer ya. Komputer kita ini kita masuk ke control panel Home. Kemudian kita masuk ke System and Security. Kemudian kita pilih Windows Firewall. Nah, di sini keterangannya masih terchecklist semua, artinya masih on. Nah, kita pilih yang turn Windows Firewall on or off. Kemudian ini kita turn off Windows, ini kita turn off Windows firewall-nya. Kemudian kita klik tombol OK. Ya, seperti itu. Langkah selanjutnya ya, untuk komputer 1 ataupun client 1 sudah kita setting. Nah, sekarang kita masuk ke client 2 ya, untuk komputer client yang kedua ya, di router 2 ini. Kita setting juga ya, klik kanan Open Network and Sharing Center. Kita masuk ke Local Area Connection. Kemudian kita masuk ke tombol Properties. Kemudian kita double klik ya, Internet Protocol version 4. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.2.2 ya. Default gateway-nya 192.168.2.1. Oke. Kemudian kita cek detail, close saja, nggak masalah. Oke ya, sudah terkonfigurasi untuk komputer client 2 yang terhubung di router 2. Sekarang kita cek firewall-nya juga ya. Firewall-nya kita cek. Masuk ke System and Security, kemudian Windows Firewall. Oke, turn Windows Firewall on or off. Kemudian kita turn off Windows Firewall. Dan kita turn off Windows Firewall. Kemudian kita klik OK. Baik, konfigurasi IP address untuk tiap host yang terhubung di masing-masing router sudah kita konfigurasi. Sekarang kita coba ngeping ya, kita ngeping IP address ataupun gateway pada router yang berbeda ya. Sekarang kita masuk ke CMD ya, CMD, kemudian kita enter seperti ini ya. Sekarang kita coba ping. Ini kan posisi ada di client 2 ya, komputer C2 yang terhubung di router 2. Nah, untuk pengujian pingnya kita ngeping ke komputer yang terhubung di router 1 ya, dengan IP address berapa ya, ping 192.168.1.2. ya, sudah terhubung ya, nih ping 192.168.1.2. ini adalah IP address komputer C1 ya, C1 yang terhubung di router 1 ya. Jadi sudah nyambung di sini. Nah, ini kan berbeda network dia ya. Kalau di komputer client 2 ya, itu kan networknya 2 titik sekian ya. Nah, kalau IP address yang di router 2 ya, yang terhubung di router 2 barusan kita buat itu adalah apa? 2.2 ya, bisa kita cek di sini. 2.2 ini ya,
di detail 192.168.2.2. Artinya apa? Kalau kita menggunakan routing statik ataupun static route, ya, beberapa network yang berbeda itu dapat saling berkomunikasi. Tetapi kalau networknya berbeda, kita tidak menggunakan static routing, itu tidak akan bisa berkomunikasi, ya. Kalau hanya sekedar sharing data, ya, itu memang wajib harus menggunakan IP address yang satu network, ya. Jadi kalau kita implementasikan di network yang berbeda, IP address yang berbeda tiap network, kita harus menggunakan static route, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba di komputer klien yang satu, ya, D1 nih, coba kita ngeping IP address klien 2 yang terhubung di router 2. Kita masuk ke CFP, kemudian kita ping 192.168.2.2. Oke ya, sudah terhubung ya. Oke, sangat mudah sekali ya. Cukup di sini ya untuk static route ya. Artinya kalau kalian mengikuti ya tahapan-tahapan dari static route yang sudah saya sampaikan di praktikum 1, 2, 3 ya, tentunya akan sangat mudah ya untuk diselesaikan. Untuk tutorial yang sudah saya upload ya di channel saya, silahkan dipelajari sesuai dengan tahapan-tahapannya ya. Nah, untuk terakhirnya ada di tutorial ini ya, ini sudah selesai ya untuk pengujiannya. Nah, untuk implementasinya sebenarnya sama kalau di RB router board, tinggal kita siapkan 3 RB ya, router fisiknya ya, router board. Jadi tinggal kita setting saja tiap-tiap router sesuai dengan konfigurasi di awal ya, di tutorial 1 ya, part 1, part 2, part 3 ya. Itu baru nanti untuk pengujian di kliennya kita siapkan 2 laptop ataupun 2 komputer yang terhubung di tiap router, baik itu router 1, router 2 maupun router 3. Ya, jadi mungkin cukup itu ya pertemuan kita di static route. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.